Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita limpah curahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya Yusri Tiawuni Wisno dari kelas 10 MIA 4 akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Sebelum kita gali lebih dalam, maka mari kita kenali terlebih dahulu apa sih hawa nafsu itu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik itu bersifat positif maupun negatif, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Orang yang mengikuti hawa nafsu atau nafsu syahwat tidak akan mementingkan agama, apalagi ridho Allah dan Rasulnya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukurnya. Dia akan dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsunya tersebut. Nah, apa saja sih bahaya hawa nafsu yang tidak dikendalikan dengan baik? Nah, yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kerusakan. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan atau penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. Yang kelima, lahirlah para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Yang ketujuh, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Apabila pelampiasan nafsu syahwat tersebut adalah nafsu syahwat terhadap seks pada remaja, maka akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya, di antaranya putus sekolah, masa depan suram, perceraian, melahirkan anak terlantar, dan tumbuhnya generasi yang memerosotkan harkat dan martabat negara. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lemah. Allah menjelaskan bahwasannya yang menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang lalai dan tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk memahami hakikat dari segala sesuatu. Seperti halnya hawa nafsu. Walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukainya itu diperbolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsunya, bahkan dia harus mengendalikannya. Nah, termasuk menahan syahwat perut, yang kemudian timbul syahwat kemaluan dan rakus harta benda. Maka wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dan juga tidak merugikan diri kita sendiri, orang lain, dan juga lingkungan di sekitar kita. Jadi apa saja cara mengendalikan hawa nafsu? Nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Rasulullah bersabda, seorang mujahid yaitu seorang yang berjihad, yang dimana
Dia yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya. Seperti menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Jadikan hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dunia dan akhirat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan disukai banyak orang. Maka, teman-teman, marilah kita pintar-pintar mengendalikan hawa nafsu agar tidak merugikan diri kita, orang lain, dan juga lingkungan di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menjadikan pengetahuan untuk teman-teman semua. Jika ada hal dan informasi yang belum lengkap, saya berharap ada kesempatan lain untuk menyampaikan yang lebih detail dan mudah dipahami, baik tempat maupun waktu yang lebih leluasa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.